Assalamualaikum, Bu Novia, Bu Yuni. Ya, Waalaikumsalam Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-temanku, Bu Yulia, Bu Novia sehat semua, nggih. Pada malam hari ini kita akan mengadakan kucing. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Novia selaku coach. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kucing malam ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kucing malam ini yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot Bu Yulia. Jadi itu 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, manakah yang lebih spesifik yang untuk diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu, yang akan saya kembangkan lebih spesifik yang akan diobservasi yaitu pertanyaan berbobot Bu Yulia. Jadi pertanyaan berbobot ya, Bu Novia. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator capaian tujuannya itu nanti seperti apa yang Bu Novia inginkan? Harapan saya dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Bu Yuni sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi. Dan juga bisa memunculkan ide-ide baru sehingga Bu Yuni bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Oke, berarti Bu Novia ingin sebagai coach ingin apa? Bu Yuni sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu nggih? Betul Bu Yuli. Oke, selanjutnya saya persilakan pada Bu Novia dan Bu Sri untuk melakukan kucing. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Yulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Ya, malam ini kita bertemu lagi ya Bu Yuni ya. Iya, senang saya Bu jenengan itu. Ya, Bu Yuni, malam ini kita bertemu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Yuni kepada saya ini kayaknya ya. Apa Jelas. itu Bu? Ya, nanti dari obrolan kita nanti ada sesuatu yang dipelajari. Begitu ya Bu Novia? Setuju sekali Bu. Iya, ini sedikit ada pusing-pusing. Agak pusing sedikit ini. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah mau mempercayai saya sebagai teman ngobrol-ngobrol. Semoga nanti Bu Yuni setelah mengobrolkan masalahnya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi Bu Yuni ya Bu Yuni ya. Iya, amin. Ya Bu Novia jelas karena obrolan kita malam hari ini harus ada sesuatu yang kita pelajari begitu kan?
Ya, betul, setuju. Apa sih sebenarnya masalahnya Bu Yuni nih? Kelihatannya kok serius sekali harus segera dipecahkan. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Iya Bu Novia, memang beberapa hari ini saya agak sedikit pusing begitu ya, karena permasalahan ini uh, seringlah terjadi di dalam sekolah atau Hmm, bahkan di berbagai instansi ya. Jadi ada istilahnya itu guru senior dan guru-guru yang junior, guru-guru muda begitu. iya, Bu. Uh, Begini Bu, jadi di sekolah saya itu ada beberapa guru senior yang sudah lama mengajar dan bisa dibilang sudah uh, mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan kalau dilihat secara mata gitu, guru muda itu kurang loh pengalamannya dari yang guru senior itu. Hmm, iya, Bu. Iya. Tapi ada ini di sisi lain itu guru-guru senior kurang bisa berkolaborasi dengan guru-guru muda. Padahal guru senior itu kan sudah banyak pengalamannya, tidak diragukan lagi begitu loh. Jadi keinginan saya itu harusnya ada kolaborasi yang baik, kolaborasi yang indah untuk memenuhi segala aspek yang ada di sekolah itu, mulai pembelajaran, kegiatan sekolah, terus forum-forum guru ketika apa, gitu kan? Mm-mm. Ini Bu, contoh real yang saat ini, contoh realnya. Kemarin itu kita kan mengalami masa pandemi ya. Ya, Ya. Kita dituntut untuk pembelajaran jarak jauh. Apapun itu kita menggunakan media sosial. Nah, kemarin itu otomatis mengajar secara online itu ya apapun ya terpaksa ya harus kan begitu. iya, iya Supaya betul, Bu. supaya pembelajaran ke anak-anak itu tetap kita sampaikan. Hak-haknya siswa itu tetap kita berikan, kan begitu. Iya, betul. Iya. Tetapi dari situ guru-guru senior itu merasa dirinya itu paling bisa, merasa mendominasi lah semua apapun itu. Tidak hanya pembelajaran online-nya, offline-nya. Sementara beliaunya guru-guru senior itu masih kurang kurang gerak cepat gitu loh dalam permasalahan pembelajaran online. Nah, itu kan harusnya ada kolaborasi yang sangat bagus gitu ya antara guru senior dan guru-guru muda. Terus di sisi lain juga kalau saya amati setiap hari guru-guru muda itu kurang antusias, malah menjadi pasif dalam berbagai kegiatan sekolah itu. Begitu. Iya, kalau di dalam forum rapat, guru yang muda-muda lebih cenderung lebih diam sekarang. Kalau awal-awal itu lebih mengeluarkan ide-idenya. Karena guru-guru yang senior itu merasa mendominasi, sehingga guru-guru yang muda itu lebih pasif sekarang. Kurang asik gitu loh kalau dilihat di dalam ruang guru itu apa ya, mengkhawatirkan lama-lama kan. Ini Bu, menurut saya ini Bu Novia kurang asik. Oh, jadi begitu masalah yang dimiliki oleh Bu Yuni. Iya, Jadi intinya itu Bu Yuni itu ingin terciptanya kolaborasi antara guru senior dengan guru-guru yang lebih muda yang
saat ini gitu ya. Iya, Selain itu, sikap-sikap guru muda itu sekarang juga menjadi lebih pasif dan diam ketika sudah berada di kegiatan sekolah. iya betul Bahkan sekali. pada beberapa forum juga mereka lebih pasif daripada guru-guru yang senior. Iya Jadi ini betul. yang perlu kita bahas dulu yang mana ini Bu Yuni? Yang mana Untuk kira-kira yang ingin lebih kita bahas ini? iya, karena banyak ini Bu ya. Masalah saya ini beruntun nih. Yang Yang kita saya bahas ingin dulu apa? Terciptanya kolaborasi antara guru senior dan guru junior, iya, atau karena sikap-sikap guru mudanya lebih pasif daripada guru senior? Mana mana dulu yang akan kita bahas ini, Bu? yang saya inginkan untuk pertama kalinya adalah eee, antar adanya ini, kesetaraan. Kesetaraan antara guru senior dan guru muda. Menciptakan sebuah kesetaraan itu akan menciptakan komunikasi yang baik dalam forum begitu kan. Ya, Karena kita sebagai guru yang muda maupun senior itu pasti akan membutuhkan kritik dan saran dari siapapun, entah dari guru yang senior atau guru-guru yang muda, begitu kan. iya betul, Bu. Kadang iya, kadang saya memposisikan sebagai guru yang muda itu tidak harus selalu mendengarkan yang senior begitu loh. Kalau memang kadang muncul sebuah paradigma yang lama diterapkan, itu nggak sesuai, nggak akan saya dengarkan, tapi mencoba saya sebagai guru muda itu mencoba begitu loh. Eh, apa ya? Kayak gini, bisa jadi guru-guru yang muda itu mempunyai ide-ide atau kreativitas tertentu yang baik yang bisa diterima oleh anak-anak zaman sekarang, siswa sekarang itu. Kita boleh memungkiri itu juga loh. Jadi adanya kesetaraan itu, kenapa? Karena guru yang senior zaman dulu diterapkan ke zaman yang sekarang itu sudah terpaut beberapa tahun. Kurang sesuai, ya kan? Iya betul. Tidak bisa disamakan gitu loh Bu. Zamannya guru senior dengan yang sekarang itu. Begitu Bu Novita. Kira-kira Bu Yuni ini termasuk guru yang senior atau yang junior? Yang junior, Bu. Guru muda atau guru senior? Kalau saya guru-guru muda lah. Kenapa? Karena saya harus butuh ini. Jadi masuk di guru penggerak itu, saya juga akan mempunyai peran di sini ya sebagai jembatan dan penengah. Saya ingin menciptakan kesetaraan itu. Sebenarnya apa sih yang Bu Yuni tahu tentang guru-guru senior itu, Bu? Kan tadi Bu Yuni bilang kalau pengalaman guru senior itu banyak ya dalam dunia pendidikan. Artinya mereka sudah lama dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang kalau dilihat dari perubahan pendidikan saat ini, banyak sekali gerakan-gerakan baru dari guru muda. Contohnya seperti Bu Yuni ini kan, dari cara mengajarnya sudah menyesuaikan perkembangan IT dan juga perkembangan pembelajaran seperti sekarang ini. Nah, ternyata guru yang senior lebih susah dalam berkolaborasi. Nah, kira-kira apa yang Bu Yuli tahu tentang diri mereka itu, Bu? Um, Kalau saya garis bawahi itu tentang paradigma guru-guru senior itu yang tidak mau melakukan perubahan atau mungkin faktor usia juga mempengaruhi gitu loh, tidak seenergik guru-guru muda yang sekarang. Iya, Terus betul itu. pola pikir ya kan, pola pikir yang dulu itu dengan yang sekarang itu berbeda jauh gitu. Tidak bisa kita samakan. Dari Iya. pengalaman-pengalaman guru senior itu diterapkan saat ini. Begitupun sebaliknya. Guru-guru muda kan gini ya, ada istilahnya kalau yang tua sudah mengalami yang muda. Yang muda belum pernah mengalami tua. Ya, betul Begitu Bu itu. ya. Iya. Walaupun di sisi lain pengalaman guru senior itu informasi yang penting bagi kita guru-guru muda gitu loh. Kita sangat membutuhkan pengalaman mereka untuk referensi. Begitu Bu Novia. Ya. Oh, jadi karena merasa senior,
Jadi mereka itu tidak mau mendengarkan guru yang lebih muda. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya guru muda itu lebih tahu daripada guru senior tersebut gitu ya, Bu ya. Kalau diamati Iya, lebih dalam, sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh guru senior juga belum tentu bisa diterapkan dalam konteks sekarang. Kalau Bu iya betul sekali. Yuni amati, ada tidak sih sesuatu sebagai modal untuk bisa berkolaborasi dengan guru muda tadi? Ataukah kolaborasinya dituntut untuk berbeda? Ataukah kualitas yang lain dari guru senior untuk dikolaborasikan dengan guru-guru yang muda? Maksudnya, apa sih yang bisa dikolaborasikan antara guru muda dan juga guru senior gitu supaya tidak terjadi kesenjangan di sekolahnya Bu Yuni begitu, Bu? Kira-kira Sebenarnya seperti apa? banyak. Iya Bu, gini Bu Novia. Sebenarnya sih banyak gitu loh potensi-potensi dari guru-guru senior. Contoh kecil, pengalaman mengajarnya, bagaimana cara menangani anak, itu otomatis guru senior itu lebih bagus dari guru-guru yang muda. Iya. Tetapi dalam situasi tertentu, mereka itu harusnya lebih membuka hatinya, sadar akan perubahan zaman yang sekarang. Entah apa ya, paradigmanya masih tetap seperti dulu gitu loh. Ataukah kurangnya kesadaran diri dari guru senior untuk menerima zaman yang sekarang. Iya. Kayaknya apa yang akan dilakukan Bu Yuni ini juga tergantung dari pengetahuan Bu Yuni tentang guru senior ya, Bu ya. Kalau mereka kurang Iya, iya. sadar dalam situasi zaman saat ini, perlu adanya apa ya? Peran dari Bu Yuni untuk menyadarkan begitu, Bu. Dan kalau memang mereka kurang mau berubah, Hmm, Bu Yuni juga perlu mencari iya, iya. tahu apa sih yang membuat mereka itu tidak mau berubah begitu, Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Yuni lakukan untuk menyadarkan para guru senior itu supaya mereka mau berubah, Bu Yuni? Yang ada dalam pikiran saya itu begini, ngobrol dulu dari hati ke hati. Artinya, kita harus sering berdiskusi. Itu tidak cukup 1 hari, 2 hari loh. Karena butuh menyamakan paradigma yang dulu itu dengan zaman yang sekarang. Kayaknya Ya. saya harus lebih ngobrol dari hati ke hati, terus berdiskusi, memposisikan guru-guru yang senior itu sebagaimana membimbing anak didiknya. Jadi kita sebagai guru muda juga perlu bimbingannya beliau juga, ya Iya, kan? iya. Iya, betul. Sesuai filosofi belajar Dewantoronya itu. Bagaimana cara melejitkan potensi guru-guru muda dengan situasi-situasi yang akan muncul, sikap apa yang harus dilakukan, dan menempatkan dalam kegiatan sekolah bersama-sama. Oh, jadi Oh, pengennya Bu Yuni itu mengajak ngobrol terlebih dahulu kepada guru senior dari hati ke hati untuk iya. mengetahui sejauh mana pandangan mereka dan memberikan teladan bagi guru-guru muda. Nah, nanti Bu Yuni kira-kira merencanakan percakapan yang seperti apa, Bu? Untuk bisa ngobrol dari hati ke hati kepada guru senior itu, Bu. Eh, Percakapan model kucing saat ini yang saya lakukan dengan Bu Novia ini. Jadi percakapan model coaching itu akan lebih membuat lebih terbuka, lebih nyambung lagi. Tidak ada posisi antara mana guru senior, mana guru yang muda. Itu tidak ada istilah itu. Jadi percakapan yang lebih membawa apa perubahan dalam paradigmanya guru-guru senior itu sehingga bisa dikembangkan, disetarakan dengan guru-guru muda. Terus
kadang gini loh, yang ada hanya kita sebagai seorang pendidik gitu bersama mengembangkan potensi peserta didik bersama-sama. Ayo, ini loh potensi-potensi guru itu sehingga sekolah ini jadi lebih baik. Itu kayaknya Bu ya. Ya, luar biasa loh sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bu Yuni ini bagus, Bu. Bisa jadi nanti Bu Yuni bisa lebih menguatkan jiwa mendidik guru senior, dikuatkan lagi, tidak hanya terhadap siswanya, tetapi terhadap guru muda juga. Dan nanti bisa membawa ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan teladan tanpa membawa label guru senior ataupun guru muda. Hebat Bu Yuni nanti. Nah, bagaimana itu nanti Bu Yuni? Apakah nanti ke depan itu Bu Yuni akan selalu mengadakan, jika ada masalah dengan guru senior, akan selalu mengadakan coaching seperti itu? Atau bagaimana Bu untuk ke depannya pelaksanaannya coaching ini nanti? Iya Bu, iya Novia. Memang yang saya rasa itu ini adalah menjadi sebuah kekuatan bagi saya gitu loh. Artinya tidak hanya guru atau siswa kan yang bisa dilibatkan, tetapi guru senior itu bisa diajak untuk membimbing guru-guru muda dengan coaching dengan cara yang berbeda sesuai dengan zaman yang sekarang. Jadi coachingnya itu lebih terbuka, disesuaikan dengan zaman yang sekarang sehingga lebih terbuka guru-guru seniornya itu untuk menerima perubahan yang bisa diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Itu dulu sementara deh. Berarti perbedaannya ada ya Bu ya? Ada pada saat Iya, ini bisa menjadi kekuatannya Bu Yuni, penyemangatnya Bu Yuni untuk bisa membimbing guru muda maupun menyadarkan guru tua gitu. Waduh, luar biasa iya. sekali Bu Yuni. Saya salut dengan Bu Yuni nih ya. Saya jadi nggak sabar untuk mendengarkan ceritanya Bu Yuni. Pengen tahu hasilnya nanti seperti apa setelah Bu Yuni melaksanakan planning ngobrol dari hati ke hati dengan para guru senior ini. Nah, kira-kira kapan ini planningnya Bu Yuni untuk ngobrol dari hati ke hati ini akan terrealisasi Bu Yuni? Rencananya kapan? Ada sih Bu, rencana ke depan itu kayaknya 1 minggu ke depan dulu deh. Saya juga mempersiapkan langkah sesuai dengan coaching itu apa dulu. Apa sih yang sebenarnya itu mau saya gali dulu. Kayaknya 1 minggu ke depan saya akan samperin mereka. Saya akan membangun sebuah kesetaraan dulu dengan mereka. Saya harus Baik Bu, menghormati akan dulu saya lah. tunggu. Ya, betul sekali. Saya yang Kita menyampai. harus tetap menghormati yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Saya tunggu kabarnya ya Bu Yuni ya, untuk mengetahui Ya, ya, hasil ya. percakapannya Bu Yuni dengan para guru senior nanti. Ya, Nah, kira-kira apa yang iya. Lebih lagi rasanya lebih nih plong ya Bu Yuni ya? nggak ada bulan. Lebih Ya, plong ya? Baik Bu Yuni. iya lebih Baik Bu sekali. Yuni. Tidak ada beban dalam permasalahan ini. Hanya Ya, lebih rutin ya kita harus coaching dengan Bu Novia. baik Bu Yuni. Akan saya tunggu kapan Bu Yuni ingin melakukan coaching dengan saya lagi. Dan semoga nanti Ya, ke secepatnya lah. depan Bu Yuni juga bisa merencanakan aksi-aksinya Bu Yuni untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi Bu Yuni ya. Iya, Nah, saya tunggu selalu kabarnya ini. jika ingin berdiskusi dengan saya. Iya Ibu, nanti saya langsung menghubungi jenengan ya. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah mau curhat dengan saya. Iya, Bu Novia. Saya tunggu Sama-sama. infonya Terima kembali. kasih, mohon maaf. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas praktek kucingnya oleh Bu Novia dan Bu Yuni. Biasa sekali proses kucingnya. Sangat menginspirasi. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Novia. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan kucing tadi. Secara garis besar untuk alur ceritanya tadi sudah tampak semua ya, mulai dari tujuan tadi sudah jelas. Ini di catatan saya tadi tujuannya Bu Yuni ingin menyetarakan antara guru senior dan guru junior, itu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Tadi identifikasinya tidak ada kolaborasi yang baik antara guru senior dan guru muda. Kemudian untuk rencana tadi juga sudah tampak. Rencana aksinya Bu Yuni ingin mengobrol dari hati ke hati kepada guru senior untuk mengambil hatinya agar guru senior ini mau berkolaborasi yang baik dan membimbing guru-guru yang muda. Begitu ya, Bu. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah nampak. Saya rasa semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Novia mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Iya, Bu. Tadi juga saya sudah tampak sekali bahwa Bu Novia telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuni sehingga Bu Yuni dapat menemukan solusi ataupun memunculkan potensi Bu Yuni dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian pertanyaan pertama buat Bu Novi setelah melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa yang tadi tampak indikatornya, yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi. Ya, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif dan berbobot. Harapan saya tadi Bu Yuni bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dengan pertanyaan berbobot tadi, saya juga berharap Bu Yuni bisa memunculkan ide-ide yang segar untuk mengembangkan kolaborasi antara guru senior dan juga guru senior yang ada di sekolahnya supaya tidak terjadi kesenjangan lagi. Dan tadi tampaknya idenya sudah muncul dan saya menunggu untuk bisa diterapkan dan semoga saja sudah harmonis gitu ya. Kesenjangan antara guru senior dan guru junior tidak terjadi lagi. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Ya, bagus Bu Novia. Secara tidak langsung tadi kucingnya sudah berjalan lancar dan yang diharapkan Bu Novia juga sudah didapatkan, yaitu Bu Yuni sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi yang akan diterapkan lagi untuk coaching selanjutnya, Bu Novia, kira-kira apa ya?
ke depan jika saya akan melakukan kucing lagi, saya ingin lebih fokus dan juga lebih apa ya Bu ya? Lebih fokus pada kunci saya, kemudian juga bisa mendengarkan aktif gitu ya. Masalah apa yang kunci saya alami sehingga saya bisa mendengarkan dengan aktif, dengan kehadiran penuh sehingga kunci saya bisa menemukan ide untuk mengatasi masalahnya gitu. Bagus. Terima kasih Bu Novia, Bu Yuni, untuk coachingnya hari ini. Semuanya sudah luar biasa. Kita sama-sama belajar ya di sini. Semoga kita nanti bisa menjadi observer atau coach yang baik untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Ya, Bisa diakhiri. ya, ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Amin. Iya, Bu. Assalamualaikum. Bu Yulia, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu yang cantik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan dan tetap Ya, menghadapi ketemu lagi coaching. ya kita ya. Sehat semangat. Ketemu lagi ya kita ya hari ini ya. Jangan bosan-bosan ya kita sering ketemu di dunia maya. Baik, Bu Yulia, Bu Yuni. Pada malam ini saya akan menjadi observer dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Yuni kepada Bu Yulia. Nanti Bu Yuni berperan sebagai coach dan Bu Yulia berperan sebagai kuncinya. Saya sebagai observernya. Begitu ya Ibu-ibu ya. Ya, Nah, Bu sebelum Novi. kita mulai, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Bu Yuni. Iya. Pertanyaan kepada Bu Yuni. Ya. Nanti kan Bu Yuni berperan sebagai coach. Iya. Nah, kira-kira nanti sebelumnya nanti ketika saya jadi observer, saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik yang sudah saya share itu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Jadi nanti Bu Yuni akan melakukan coaching kepada Bu Yulia. Nanti aspek mana atau bagian kompetensi mana yang akan Bu Yuni lakukan kepada Bu Yulia nanti aspek yang mana Bu? Yang kira-kira ingin diobservasi? Aspek mana yang akan Bu Yulia kembangkan? Bu Yuni kembangkan? Halo Bu Yuni. Intinya ada tiga kompetensi nanti.
Yang pertama, kompetensi yang saya Ya, jadi kembangkan nanti ini kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan. Tetapi ada beberapa yang lebih spesifik yang apa? Yang cenderung saya kembangkan nanti itu, Bu. ya, Ya, dari ketiga tadi, ya jelas Bu. Dari suara jelas ya, ketiga Bu. tadi mulai dari ya, Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan berbobot. ya. Baik Bu Yuni, dari ketiga kompetensi yang akan Bu Yuni kembangkan, kira-kira yang lebih spesifik ingin Bu Yuni diobservasi itu yang bagian mana ya Bu ya? Dari ketiga tadi. Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot itu yang perlu lebih spesifik untuk saya observasi nanti di bagian Ya, yang mana? saya ulang lagi ya, Bu. Ada 3 potensi nanti yang akan saya kembangkan. Ada 3 potensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Ya, ya. ya Bu Yuni. Dari ketiga tadi, mana yang akan lebih spesifik akan diobservasi oleh saya? Kira-kira mana Bu? Satu yang perlu lebih spesifik untuk dikembangkan itu kompetensi yang mana? Ya, Bu. Kayaknya potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, potensi itu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang lebih spesifik nanti, Bu. Karena untuk menggali beberapa informasi dari permasalahannya Bu Yulia. Oh, begitu. Baik. Jadi nanti yang akan Bu Yuni kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, nanti kira-kira Ya, indikator, ya betul. mengajukan pertanyaan berbobot itu. Karena dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya dapat menggali beberapa informasi dari permasalahannya Bu Yulia selaku Koji. Ya, ya, baik. Oke, berarti nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Yuni adalah indikator pertanyaan berbobot karena nanti Bu Yuni ingin lebih menggali masalah yang akan disampaikan oleh ke Bu Yulia. Gitu nggih Bu nggih? Baik, nanti akan saya catat. Semoga nanti proses kucingnya berjalan lancar. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya silahkan kepada Bu Yulia dan juga Bu Yuni untuk memulai proses kucingnya hari ini. Monggo Ibu-Ibu, silahkan dimulai. Terima kasih Bu Novia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Kabarnya bagaimana Bu Yulia? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat selalu. Kondisi Bagaimana anak-anaknya kabar Bu juga. Yuni juga? Iya Bu. Alhamdulillah kabar juga baik Ibu. Kabar anak-anak di sekolah bagaimana Bu? Alhamdulillah, kabar anak-anak tetap senang, ceria. Tapi saya ini yang agak punya masalah dengan anak-anak, dengan satu anak, Bu. Baiklah. Ini ya, kayaknya unek-uneknya ini harus segera dipecahkan gini ya Bu ya. Betul, Bu. Gini, Ini saya kalau punya unek-unek yang ingin saya sampaikan ke jenengan. oke, berarti pada malam hari ini kita ngobrolin
tentang apa sih Bu? Kalau boleh saya tahu ya, sebenarnya ada apa sih unek-uneknya ini? Bisa dipecahkan nanti kita bersama-sama. Iya Bu, ini saya butuh untuk mengutarakan unek-unek saya kepada jenengan agar saya bisa plong dan lega, enteng gitu. Begini Bu, murid saya ini Iya. yang bernama Kenzi setiap hari selalu mengganggu temannya, baik pada saat pembelajaran maupun pada waktu jam istirahat. Saya kasihan dengan anak-anak yang lain, jadi merasa terganggu karena sikap Kenzi yang selalu mengganggu temannya. Dan Kenzi ini anaknya tidak mau kalah juga dengan teman-temannya. Dia harus selalu nomor satu dan lebih dulu dari teman-temannya. Misalnya pada waktu berbaris, dia ingin selalu di depan dan nggak mau bergantian dengan temannya. Kemudian pada saat pembelajaran, Kenzi suka mengganggu temannya, misalnya mencoret bukunya. Begitu Bu, permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oh, berarti permasalahannya begitu ya Bu. Murid Bu Yulia yang bernama Kenzi selalu mengganggu teman-temannya pada saat pembelajaran maupun pada waktu istirahat, sehingga murid-murid yang Benar. lainnya itu merasa terganggu dengan sikapnya Kenzi gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan Bu Yulia sekarang dari sikap muridnya itu? Begini Bu, yang saya inginkan terciptanya suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Anak-anak dapat belajar dengan nyaman dan senang di kelas. Dan saya ingin Kenzi ini dapat merubah sikapnya untuk tidak sering mengganggu teman-temannya, agar teman-temannya dapat belajar dengan baik, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Yulia, yang diinginkan supaya tercipta pembelajaran yang nyaman begitu ya. Berarti Bu Yulia ini menginginkan Kenzi dapat merubah sikapnya untuk tidak mengganggu temannya, gitu ya Bu ya. Sehingga dapat tercipta Benar suasana Bu. belajar yang nyaman dan menyenangkan di dalam kelas, dengan Kenzi tidak mengganggu temannya lagi, begitu ya Bu ya? Benar Bu, begitu yang saya inginkan. Kemudian Bu Yulia ini selama ini mengenal Kenzi di dalam kelas itu seperti apa ya Bu? Anaknya seperti apa? Kenzi ini anaknya pintar. Dia dapat menerima pembelajaran yang saya sampaikan dengan baik. Dia cerdas, dia juga aktif bertanya, percaya dirinya juga oke. Kalau dari 6 aspek perkembangannya juga bagus. Fisik motoriknya bagus, karena dia aktif kan, kinestetiknya sering bergerak. Karena kemarin kognitifnya juga bagus, dia mengenal angka, bisa berhitung juga, bahasanya juga bagus dengan dia sering bertanya, seninya juga bagus, mewarnai, menggambar, sosialnya ini sebenarnya juga bagus loh. Dia suka berbagi dengan temannya, berbagi bekal, bahkan kepada saya juga. Dia, ini buat Bunda Yuli, begitu. Tapi dalam sikapnya, yaitu tadi suka
mengganggu temannya. Di sisi lain dia suka berbagi, dia juga suka mengganggu temannya. Untuk nilai agama dan moral, dia bisa mengumandangkan azan sampai dia terpilih menjadi terpilih untuk lomba azan di tingkat Ma'arif Kota Surabaya itu. Ngajinya juga oke. Namun sikap kepada temannya ini yang perlu diperbaiki. Begitu, Bu. Berarti sebenarnya Kenzi ini kompetensinya luar biasa ya, termasuk pinter loh. Luar biasa. Cerdas juga Iya. ya Bu ya. Iya, tetapi hanya saja sikapnya saja yang suka Iya, cerdas mengganggu Kenzi. teman-temannya. Yang jadi masalah itu ya. Kemudian Bu Yulia dari permasalahan ini, Benar. hal-hal apa yang sudah Bu Yulia lakukan terkait kasus Kenzi ini, Bu? Yang sudah dilakukan Bu Yulia itu apa saja? Dan kasus Kenzi ini saya sudah melakukan segitiga restitusi. Pernah Kenzi. Saya bertanya, kenapa Kenzi melakukan seperti ini? Tapi Kenzi melakukan segitiga restitusi juga salahnya. Dia kalau perbuatannya itu nggak baik. Terus bagaimana sebenarnya seharusnya sikap Kenzi? Kenzi juga jawab, saya harus sayang sama teman. Bisa jawab seperti itu, Bu. Tapi besoknya lagi dia mengulangi seperti itu lagi. Itu PR itu buat saya. Terus kemudian yang akan saya lakukan, saya akan melakukan segitiga restitusi jika Kenzi melakukan kesalahan lagi. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan orang tua dalam mengatasi masalah Kenzi ini. Dan saya juga melakukan sebelum pembelajaran saya akan menerapkan ini mindfulness dengan anak-anak. Anak-anak saya ajak duduk melingkar dengan posisi duduk bersila. Kemudian saya ajak untuk memejamkan mata, kemudian menarik nafas, dikeluarkan sampai 3 kali. Kemudian saya menyelipkan beberapa kalimat agar anak-anak timbul kesadaran diri. Seperti begini, Bu. Anak-anak, kita bisa bernafas, berarti kita masih hidup. Jika kita tidak bernafas, berarti kita akan mati. Anak-anak juga menjawab seperti itu. Saya beri kesempatan menjawab pertanyaan saya yang saya selipkan dalam meditasi itu tadi. Kemudian siapa ya yang memberi nafas kita? Anak-anak menjawab, Allah. Kita harus bersyukur masih bisa bernafas. Bagaimana kita bersyukur? Terus anak-anak ada yang menjawab, Alhamdulillah. Tuh. Terus ada yang harus baik. Harus baik, betul harus baik. Kita harus berbuat baik kepada teman. Terus ada yang jawab juga tidak boleh bertengkar gitu. Anak-anak saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Kemudian kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Tuh. Kemudian yang keempat, saya akan memberikan kegiatan lain kepada Kenzi ini. Memberikan kesibukan seperti permainan Lego, bermain alat musik tradisional seperti gendang, tamborin. Kenzi ini kan selesai mengerjakan tugasnya kan cepat. Nah, itu saya kasih kegiatan lain, kesibukan agar untuk mengalihkan Kenzi agar tidak mengganggu temannya. Begitu, Bu. Oh, luar biasa Bu Yulia. Memang anak seusia itu harus lebih tenaga ekstra juga ya Bu Yulia ya. Jadi
Bu Yulia ini Benar. sudah menerapkan segitiga restitusi dengan Kenzi dan berkolaborasi dengan orang tuanya atas masalah Kenzi. Begitu ya Bu ya. Terus Bu Yulia juga Benar. menerapkan mindfulness-nya kepada anak-anak. Jadi dalam hal ini Bu Yulia secara tidak langsung sudah melatih kesadaran diri anak dan manajemen anak, begitu ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Iya, Yulia setelah kita melakukan percakapan ini, Bu? Perasaan Bu Yulia bagaimana ini? Kalau boleh tahu ya. alhamdulillah. Ya, saya merasa enteng dan lega setelah percakapan ini dengan jenengan, karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya terkait masalah ini. Begitu, Bu. Luar biasa Bu Yulia, saya beri aplaus untuk Bu Yulia ini. Saya penasaran nih Bu, dengan rencana Bu Yulia, dengan anak-anak yang seperti Bu Yulia terapkan segitiga restitusi kepada Kenzi, terus menerapkan mindfulness-nya dan saya pengen tahu hasilnya ini Bu. Saya jadi penasaran. Kira-kira kapan rencana Bu Yulia ini bisa dimulai? Saya jadi penasaran, beneran ini Bu? Sebenarnya saya sudah, ya, sebenarnya untuk segitiga restitusi itu saya sudah mulai ya Bu, tapi belum berhasil. Insya Allah akan saya terapkan secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Ya, untuk mindfulness juga itu sudah saya coba dan akan saya dulu mengira mindfulness itu nggak bisa saya terapkan kepada anak-anak TK. Ternyata kemarin saya sudah mencoba, anak-anak bisa tenang dan menikmati, dan yang akan datang akan saya lakukan untuk volume yang lebih banyak lagi, anak-anak bisa lebih melatih kesadaran dirinya. Begitu. Wah, Bu. saya nggak sabar ini Bu. Saya nggak sabar untuk hasilnya ini. Bulan depan pertemuan rutin kita dan akan bahas ini lagi Bu ya. Saya ingin mengetahui hasilnya dari rencana-rencana Bu Yulia ini. Begitu ya Bu? Siap. Terima kasih Bu Yuni, saya lebih terinspirasi dan tidak ada beban lagi dari masalah ini. Terima kasih Bu. Banyak Bu Yuni. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Dan tetap semangat ya. Baik. Saya rasa cukup, ketemu kita bulan depan Bu ya untuk ngobrol lagi. Semoga tidak ada permasalahan-permasalahan lagi yang dihadapi oleh Bu Yulia, begitu ya? Amin. Setidaknya kita bisa mengatasi masalah. Amin. Baiklah Bu, kita akhiri dulu ngobrol kita karena sudah malam waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Novia, coaching kita sudah selesai hari ini. Ya, baik Bu Yulia, Bu Yuni, terima kasih. Proses coachingnya berjalan lancar dan juga seru ya. Karena akhirnya Bu Yulia sudah menemukan solusi dari masalah yang dialaminya untuk menangani muridnya yang bernama Kenzi tadi, yang luar biasa. Nah, dari proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yuni.
Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu kegiatan tadi. Dari kegiatan kucing tadi sudah nampak alur titanya, dimulai dari Bu Yuni menanyakan tujuan dari kegiatan kucing tadi, kemudian juga Bu Yuni sudah menggali informasi dari Bu Yulia, kemudian juga Bu Yuni sudah membuat Bu Yulia merencanakan ide atau aksi nyata yang akan dilakukannya, dan terakhir juga menumbuhkan tanggung jawab dari Bu Yulia untuk rencana ke depannya. Nah, yang pertama pertanyaan yang saya ajukan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Bu Yuni tadi? Tadi kalau nggak salah Bu Yuni menyampaikan bahwa indikator yang akan dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Bu ya. Tadi juga Iya, sudah nampak iya, Bu. sekali bahwa Bu Yuli sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yulia bisa memunculkan ide atau solusi untuk mengatasi masalahnya. Begitu ya Bu Yuni ya? Iya, Bu. Betul sekali. Oke. Halo, Ya, dengar suara saya nggih? dengar. Iya. Kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot tadi yang saya kembangkan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul sebuah potensi-potensi sebenarnya yang ada di Bu Yulia itu dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti tadi banyak ya, ada berapa? Ada 4 yang saya tulis tadi itu. Dalam penerapan segitiga restitusinya, terus komunikasi dan kolaborasi dengan orang tuanya, orang tua si Kenzi itu. Terus sebelum pembelajaran untuk meningkatkan kesadarannya itu, Bu Yulia sudah menerapkan mindfulness-nya terhadap anak-anak. Dan yang terakhir, memberikan kegiatan untuk mengisi waktu ruangnya si Kenzi, karena selesai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya itu, karena anaknya juga termasuk kategori anak yang pintar dan cerdas. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi sehingga Bu Yulia itu menemukan sebuah ide-ide segar itu, dan itu sangat menginspirasi sekali. Begitu Bu Novia. Ya Bu, luar biasa proses kucing yang Bu Yuni lakukan terhadap Bu Yulia tadi. Saya juga menikmatinya begitu ya, sehingga saya juga jadi menemukan ide untuk mungkin nanti suatu saat ada saya juga menghadapi murid saya yang seperti itu begitu. Nah, kemudian Bu Yuni, setelah Bu Yuni memiliki kompetensi yang akan dikembangkan tadi sudah saya catat ya, alurnya sudah saya lengkap sehingga lembar supervisi tadi saya sudah tercentang semua bahwa apa yang sudah disampaikan ke Bu Yulia tadi dari Bu Yuni sudah lengkap semua. Itu nampak dalam lembar catatan supervisi saya. Dan tadi juga terakhirnya tanggung jawab yang dari Bu Yulia sudah tersampaikan sehingga ke depan Bu Yulia sudah tahu apa yang akan ia lakukan terhadap muridnya yang bernama Kenzi tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang akan saya lakukan yang saya ajukan selanjutnya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa yang akan Bu Yuni kembangkan lagi ke depan setelah Bu Yuni mengembangkan melakukan proses Bu Yulia tadi. Tadi kan sudah dilakukan. Nah, ke depan nanti ketika melakukan proses kucing lagi, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yuni? Saya akan lebih mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif. Saya akan lebih mendengarkan lagi secara spesifik lagi permasalahannya apa, kata kuncinya apa, sehingga akan nanti
semakin banyak muncul ide-ide yang lebih kreatif lagi begitu. Iya, betul sekali, Bu. Setuju dengan Bu Yuni bahwa dengan ide-ide yang baru nanti Bu Yulia yang selaku punya masalah nanti bisa melakukannya dan menerapkannya kepada anak didiknya. Lebih kreatif lagi tentunya ya buat anak-anak kita generasi muda penerus bangsa ini. Saya Amin. rasa cukup. Sangat menarik sekali proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yuni terhadap Bu Yulia. Sangat menginspirasi bagi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Amin. saya selaku observer juga bisa mengambil hikmah dari kegiatan coaching tadi. Terima kasih ibu-ibu hebat sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas ya. 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 Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Novi. Waalaikumsalam. Sudah mulai merekam ya ibu-ibu ya? Sudah muncul tanda merahnya ya? Ya. Sudah. Ayo Bu Yuni. Kita mulai. Dimulai ya. Monggo Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatnya teman-temanku, Bu Yuli, dan Bu Novia, dan pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching, dan sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Terlebih dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni sebagai pengamat ya. Terus Bu Yulia sebagai coachnya dan Bu Novia sebagai coachingnya. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yulia mengenai kompetensi seorang coach. Dan pada pertemuan kali ini ada rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah alur tirta. Jadi pada coaching hari ini yaitu alur tirta yang pertama, tujuannya identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga alur tirta pada malam hari ini nampak selama coaching ya. Terus yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki Bu Yulia. Nah, rubrik yang akan digunakan dalam pengamatan kepada coaching malam hari ini, kalau boleh tahu Bu Yulia, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh
kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 Yulia. kompetensi yang akan dikembangkan. Kalau saya boleh tahu, Begitu Bu Yuni. kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ya, Bu suaranya Yulia kurang. pada coaching hari ini? Saya ulangi nggih. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Suara saya Begitu dengar Bu ya, Bu? Yuni. Iya dengar. Saya sudah menjawab Bu. Suara saya apa tidak dengar? Bu Yulia Saya tadi sudah ulangi nggih. menjawab. Halo? Mungkin Bu Yuni volumenya tidak dengar Bu saya mungkin ya. Yuni belum dibesarkan mungkin Bu volumenya. Oke, terima kasih Bu Volume Yulia. laptop Bu Yuni. Dari ketiga kompetensi itu, manakah nanti yang akan Bu Yulia jelaskan secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu kompetensi pertanyaan berbobot Bu Yuni. Iya, terima kasih Bu Yulia. Dari ketiga kompetensi itu nanti, ya, yang lebih spesifik ingin Iya. Oh gitu ya. Iya. Berarti yang ingin dispesifikkan 3 kompetensi itu ya Bu Yuli ya. Ya, yang lebih spesifik pertanyaan berbobot Bu Yuni. Status ini. Halo. Halo. Dengar suara saya tadi ya? Dari ketiga kompetensi itu, ya, dari ketiga kompetensi itu yang akan, iya dengar Bu Yuni. Dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembang. Coaching pada malam hari ini, apa sih indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu sehingga ketercapaian tujuan itu yang ingin Bu Yulia inginkan? Ya, terima kasih Bu Yulia. Lanjut ya. Adakah indikator-indikator dari pertanyaan berbobot itu sehingga tercapailah sebuah satu tujuan yang ingin Bu Yulia inginkan? Mereka apa indikatornya Bu? Ya, terima kasih. Sepertinya ya. Halo. Ya. Indikator Ya. Ini ya Bu. Kira-kira apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot permasalahan itu, yang indikatornya apa? Sehingga tercapailah sebuah tujuan yang ingin bisa yang ingin Bu Yulia inginkan. Harapannya apa? Ya, harapan saya melalui pertanyaan
yang berbobot, saya takut bisa Apa hanya ingin permasalahan mendapatkan selesai, itu solusi yang diinginkan oleh Julia. dari pasar, tapi kita Halo? Ya, Bu, lanjut, Bu. Oke, iya Bu, terima kasih. Jadi tidak hanya solusi dari permasalahan ini, tetapi nanti akan memunculkan sebuah ide-ide baru begitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Yulia. Waktu selanjutnya saya persilahkan pada Bu Yulia sebagai coachnya dan Bu Novia sebagai coachnya. Monggo Ibu. Ya. Langsung ya, Bu Yulia. Nggih, terima kasih Bu Yulia. Nggih. Mikrofonnya Bu Yuni dimatikan dulu saja, Bu Yuni. Nanti pas selesai baru dinyalakan lagi ya. Oke, saya. Assalamualaikum Bu Novia. Ya, waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Yulia. Halo Bu Yulia. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yulia. Sehat selalu. Ya. Iya, Bagaimana kalau kabarnya Bu Yulia? ya. Kabarnya Bu Yulia bagaimana Bu Yulia? Bu Yulia? Sinyalnya Bu Yulia nih kayaknya. Halo, ya Kak dengar. Sinyalnya Bu Yulia nih kayaknya. Ya. Assalamualaikum Bu Novia. Ya Bu Yulia, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Yulia? Apakah sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar Bu Novia juga? Halo Novia. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yulia. Alhamdulillah Halo. kabar saya baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Terus Yulia. bagaimana dengan kabar anak-anak di sekolah? Anak-anak sepertinya semuanya baik-baik saja, tapi ada beberapa masalah yang sepertinya harus saya selesaikan Bu Yulia. Nah, makanya ini saya ada sedikit unek-unek. Loh, Bu Yulianya keluar.
Bu Yulia kemana, Bu? Sinyalnya yang kurang bagus, sinyalnya Bu Yulia. Soal itu mikrofonnya Bu Yuni mati itu Bu Yuni. Nih, sudah kembali Bu Yuni. Maaf, terpental. Saya ulangi nggih. Bagaimana dengan anak-anak di sekolah Bu Novia? Bentar, Bu Yuni dimatikan dulu mikrofonnya Bu Yuni. Suaranya Bu Yuni dimatikan. Nah, sudah. Anak-anak di sekolah saya baik Bu Yulia, tapi ada beberapa kasus yang memang harus segera saya selesaikan di sekolah. Nah, makanya saya ada sedikit unek-unek ini yang ingin saya bagikan ke Bu Yulia. Baiklah, oke. Sebenarnya apa sih masalahnya? Coba jenengan ngobrol santai mawon dengan saya akan mendengarkannya. Monggo diceritakan, Bu Nah, Novia. sebenarnya pertemuan saya hari ini tuh saya ingin membahas masalah murid saya yang akhir-akhir ini sering tidak masuk Bu Yulia. Ya. Nah, kebetulan kan, ya Bu. Ya, kenapa kok sering tidak masuk Bu Novia muridnya? Nah, ini Bu. Jadi, saya kan sekarang ini ngajar siswa kelas 6 Bu. Dan saya memiliki murid, salah satu murid yang namanya Wahyu ini dia sering tidak masuk sekolah. Padahal seharusnya siswa kelas 6 itu kan harus rajin masuk gitu ya. Karena kita kan sedang persiapan untuk ujian praktik, kemudian ada PTS, PAS, kemudian ada persiapan untuk UKK dan juga persiapan tryout untuk menyambut ujian sekolah nanti. Dan saya pun juga mendapat keluhan dari beberapa guru mapel bahwa murid saya yang namanya Wahyu ini juga sering tidak masuk gitu, Bu. Oh, begitu Bu permasalahannya. Bu Novia punya murid yang bernama Wahyu. Dia sering tidak masuk sekolah. Padahal dia kelas 6 yang seharusnya harus rajin masuk ya. Kemudian guru mapelnya juga sering mengeluh pada Bu Novia karena si Wahyu ini sering tidak masuk. Kemudian apa sih yang diinginkan Bu Novia sekarang? Yang saya inginkan itu ya Bu ya, murid saya itu semuanya bisa masuk sekolah dengan rajin, dengan disiplin, dan juga penuh bersemangat gitu. Supaya mereka itu sama-sama kompak melakukan persiapan untuk ujian mereka nantinya. Gitu Bu yang saya inginkan. Tindakan Bu Novia sudah keinginan Bu Novia sudah bagus. Terus tindakan apa yang sudah Bu Novia lakukan untuk mengatasi murid tersebut ya Bu? Selama ini yang sudah saya lakukan adalah memanggil Wahyu tadi secara pribadi, Bu. Nah, saya melakukan klarifikasi mengapa dia tidak masuk. Dan dia pun menjelaskan bahwa ternyata ayahnya ini sakit, sehingga tidak ada yang membantu ibunya jika pagi itu untuk persiapan berjualan ke pasar gitu. Nah, setelah saya memanggil Wahyu secara pribadi, saya juga cross check ke orang tuanya Wahyu. Jadi orang tuanya, ibunya juga saya panggil ke sekolah.
untuk menyamakan persepsi apakah benar apa yang sudah diceritakan ke Wahyu. Ternyata ketika ibunya saya panggil, ibunya juga menceritakan hal yang sama, bahwa si Wahyu ini ayahnya sedang sakit dan ibunya ini harus ke pasar sendirian. Nah, sebenarnya ibunya ini tidak menyuruh Wahyu untuk membantunya ke pasar begitu, tetapi memang inisiatif Wahyu sendiri. Dia ingin membantu ibunya pagi itu ke pasar begitu, Bu. Nah, si Wahyu ini sebenarnya juga anak yang cerdas, Bu. Karena keluarganya kesulitan ekonomi, Iya. sehingga ia memang mungkin dia apa ya, kesadaran dirinya tumbuh gitu bahwa dia harus membantu ibunya karena bagaimanapun juga kan sekarang yang menjadi tulang punggung keluarganya hanya ibunya begitu. Itu Bu, yang sudah saya lakukan terhadap Masya Wahyu. Allah. Iya. Ya Allah, luar biasa juga ya. Wahyu ini anaknya apa? Dia punya kesadaran untuk membantu orang tuanya sehingga sampai dia mengorbankan sekolahnya demi orang tuanya, padahal orang tuanya tidak meminta Wahyu untuk membantunya. Wahyu sadar bahwa tugas dia adalah membantu, tapi di lain sisi Wahyu juga mempunyai tugas sekolah yang harus di apa dilakukan, harus masuk dan tidak membolos. Jadi Bu Novia sudah memanggil Wahyu itu sudah luar biasa. Ya, betul Bu. Angkanya Bu Novia memanggil Wahyu dan orang tuanya juga untuk cross check masalahnya Wahyu tersebut, dan Wahyu tidak bohong ya, sudah dia melakukan apa yang sebenarnya. Setelah melakukan pemanggilan Wahyu dan cross check dengan orang tuanya tadi, rencana apa yang sudah Bu Novi ambil? Setelah saya memanggil Wahyu dan orang tuanya nanti, kemarin itu saya juga sudah menyampaikan ke Wahyu bahwa tidak apa-apa gitu, dia itu membantu orang tuanya berjualan di pasar, terutama ibunya. Asalkan dia itu tetap berangkat ke sekolah seperti itu yang saya sampaikan. Jadi tidak apa-apa dia datang terlambat, yang penting dia masih tetap masuk ke sekolah. Karena bagaimanapun juga kelas 6 ini tinggal sebentar lagi dan sayang gitu jika dia melewatkan waktu-waktu belajar bersama teman-temannya di kelas. Itu Bu yang saya sampaikan kepada Wahyu kemarin itu. Berarti Bu Novi ya, berarti Bu Novi memberi kelonggaran kepada Wahyu untuk berangkat sekolah, walaupun dia terlambat membantu ibunya ke pasar dulu, yang penting Wahyu tetap berangkat ke sekolah. Bagus Bu, jenengan sudah memberi kelonggaran kepada Wahyu. Kemudian apakah anak tersebut setuju dengan itu? Nah, waktu kemarin saya berbicara dengan Wahyu itu anaknya setuju Bu bahwa dia akan tetap datang ke sekolah walaupun terlambat. Tetapi ada masalah lagi Bu. Ketika Wahyu ini datang ke sekolah, itu Ya. ternyata pintu gerbangnya itu sudah dikunci oleh Pak Satpam. Karena kan memang jam masuknya sudah lewat gitu ya. Nah, kemudian ketika dia mau naik ke kelas ke lantai 2, dia juga bertemu dengan Bu Guru. Dan ternyata dia juga mendapat teguran dari guru tersebut. Kok jam segini baru datang, padahal masuknya kan jam 6.45 seperti itu. Nah, sampai di kelas pun dia juga mendapatkan ejekan dari teman-temannya kan datangnya terlambat begitu. Jadi itu yang sudah dialami oleh Wahyu, Bu. Karena terlambat tadi ya. Iya, betul. Oh, jadi apa si Wahyu ini mau sudah setuju dan dia sudah masuk walaupun terlambat sekitar 1 jaman ya Bu. Dan pintu Iya. pintu gerbang juga sudah ditutup dan ia juga ditegur, masih ditegur ya sama guru lain karena terlambat nih, dan mendapat ejekan juga dari teman-temannya.
Lalu bagaimana kondisi Wahyu sekarang, Bu? Setelah dia datang terlambat, pintu gerbangnya terkunci, ya, dan ditegur Ya, betul. guru dan mendapat ejek juga dari Ya. temannya. Nah, setelah dia mendapatkan perlakuan yang demikian, pintu gerbangnya dikunci, kemudian dapat teguran dari guru dan juga dapat ejekan dari teman-temannya, hari selanjutnya dia tidak masuk lagi, Bu. Hari selanjutnya dia tidak masuk lagi. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Saya sampaikan, kenapa setelah anak-anak pulang itu saya ke rumahnya, kenapa dia tidak masuk sekolah lagi. Dan dia menceritakan bahwa ternyata dia mendapatkan itu tadi ya, gerbangnya ditutup, ditegur oleh salah satu guru, kemudian teman-temannya juga mengejeknya. Nah, dan apa namanya? Setelah saya beri motivasi dan juga saya jelaskan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu lagi gitu kepada Wahyu, akhirnya dia bersedia untuk masuk sekolah lagi besoknya. Dengan satu catatan, Bu Novia akan menjamin bahwa tidak akan ada yang melakukan hal demikian lagi. Maksudnya Pak Sapamnya pasti akan membukakan, kemudian tidak ada guru yang menegurnya, juga termasuk perlakuan teman-temannya. Dia akhirnya mau untuk masuk sekolah lagi. Oh, berarti setelah kejadian yang dia terlambat 1 jam, kemudian ditegur, pintu gerbang dikunci dan diejek teman-temannya, dia nggak masuk ya, Bu, berikutnya. Ya, betul Kemudian sekali. jenengan mau berkunjung ke rumahnya, mendatangi ke rumahnya dan memberi dukungan serta motivasi pada Wahyu. Bagus sekali. Itu merayu lagi. Selanjutnya apa yang Bu Novi buat tegur dan diejek teman-temannya? Nah, rencananya kemarin kan saya sudah janji sama Wahyu dan saya menjamin bahwa tidak akan yang melakukan hal demikian kepada dia. Nah, saya akan melakukan koordinasi terutama kepada kepala sekolah, kemudian kepada rekan sesama guru, dan juga kepada seluruh warga sekolah termasuk di dalamnya ada satpam, kebersihan, ada admin gitu. Saya akan menceritakan masalah apa yang sedang dialami oleh Wahyu sehingga dia menjadi terlambat datang ke sekolah. Kemudian saya juga akan meminta kelonggaran kepada beliau-beliau bahwasanya nggak apa-apa datang terlambat ke sekolah, yang penting dia masih masuk begitu. Karena kan pasti siswa kelas 6 itu punya ujian masing-masing gitu, Bu. Yang penting dia tetap masuk walaupun terlambat dan jangan sampai mereka melakukan peneguran lagi karena takutnya anaknya nanti tidak akan berani masuk ke sekolah lagi. Nah, supaya setidaknya dia rajin masuk setelah sampai ayahnya benar-benar sembuh dan ia sudah tidak membantu ibunya lagi. Seperti itu, Bu. Rencananya akan saya lakukan. Bagus, Bu. Saya rasa apa yang akan dilakukan Bu Novia sudah tepat dengan melakukan koordinasi dengan guru agar menegur si Wahyu ini. Lalu bagaimana Bu dengan teman-teman Wahyu? Iya, Bu. Setelah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru dan juga seluruh warga sekolah, terutama nanti kepada teman-temannya satu kelas, siswa kelas 6D, saya juga akan memberikan renungan kepada mereka bahwasanya posisi yang sedang dialami Wahyu sekarang ini bukan sesuai keinginan dia. Jadi ini tuh adalah situasi yang istilahnya tidak semua orang inginkan gitu ya. Siapa sih yang mau ayahnya sakit gitu? Siapa sih yang ingin nggak sekolah sehingga harus dia membantu orang tuanya seperti itu? Nah, mungkin dengan saya memberikan renungan dan juga wejangan kepada anak-anak, maka mereka akan mengerti gitu. Dan nanti kesadaran sosialnya dia akan tumbuh.
dia juga akan berempati kepada Wahyu dan dipastikan tidak akan mengejek maupun mendiamkan Wahyu. Jadi dia akan rasa empatinya akan muncul bahwa dia di posisi Wahyu pasti dia juga akan melakukan hal demikian. Begitu Bu yang akan saya lakukan. Luar biasa Bu Novia. Semoga langkah-langkah yang akan Bu Novia ambil berhasil dan semoga keinginan Bu Novia agar bisa masuk sekolah dan tidak ada yang membolos dan semangat semangat belajar karena untuk persiapan ujian mereka karena mereka sudah kelas 6 ya Bu. Ya, betul Bu. Saya juga berharap setelah saya melakukan koordinasi dengan semua pihak sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat maupun karyawan sekolah, mereka semua akan mendukung ide saya dan juga pastinya mereka akan memberikan kelonggaran kepada Wahyu. Yang penting ia bisa masuk sekolah dan melakukan persiapan ujian sekolah dengan tenang bersama teman-temannya. Itu Bu harapan saya. Ya, semoga juga demikian Bu. Pasti teman-teman di sekolah Bu Novia juga mendukung Bu Novia karena demi kebaikan murid-murid dengan tadi. Terus bagaimana Bu? Apakah yang Bu Novia sekarang rasakan? Ya, alhamdulillah saya lega Bu karena sudah menemukan solusi atau rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Saya memiliki gambaran nanti apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi murid saya si Wahyu ini. Luar biasa banget Bu Novia. Saya penasaran dengan rencana Bu Novia. Kira-kira kapan rencana Bu Novia bisa dimulai? Insya Allah besok saya akan mulai menerapkan Bu, mulai melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga seluruh pihak sekolah, terutama kepada murid saya, teman Wahyu satu kelas. Aduh, luar biasa banget Bu Novia. Saya nggak sabar minggu depan kita bisa bertemu lagi dan saya bisa mengetahui hasil dari rencana Bu Novia. Apakah Bu Novia menjadikan si Wahyu ini akan terus masuk sekolah. Semoga saja si Wahyu tidak akan membolos lagi ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Yulia sudah mau mendengarkan curhatan saya terkait murid saya, si Wahyu ini. Sama-sama Bu Novia, tetap semangat demi anak-anak. Semoga Ya, baik Bu. kedepannya kita akan lebih baik lagi. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Sampai ketemu Assalamualaikum. lain kali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni. Bu Yuni. Bu Yuni. Sudah selesai Bu Yuni. Bagaimana Bu Yuni? Kegiatan kucing kita, kucing saya dan Bu Yulia tadi. Bu Yuni, halo. Suaranya Bu Yuni suaranya nggak jelas. Bu Yuni, suaranya nggak jelas Bu Yuni. Bu Yuni pakai headset suaranya nggak saja. jelas. Pakai headset saja Bu Yuni.
Masih putus-putus. Masih masih itu Masih nggak jelas. nggak jelas. Kayak gembret gitu loh. Gembret, nggak jelas. Kurang mancep mungkin, Bu. Kurang mancep ke itunya itu. Belum. Suara saya jelas ya, Bu? Ya, sekarang jelas. Ya, ini sudah tapi kurang Tapi besar. kecil, Kurang keras. kecil. Heeh. Kurang keras. Ini jelas. Jelas tapi kurang keras. Padahal sudah 100 ini. Volume saya sudah 100. Sudah jelas. Ya, sudah. Jelas ya, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Jelas. Jelas. Tidak jelas lagi. Sudah ya. Terima kasih atas praktek coachingnya Bu Yulia dan Bu Novia, luar biasa. Saya jadi terinspirasi juga. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yulia. Tapi sebelumnya saya mengevaluasi dulu perjalanan selama coaching hari ini ya. Secara garis besar untuk alur tirtanya Bu Yulia dan Bu Novia sudah nampak bagus sekali. Dan sudah saya rekap ini. Semuanya sudah saya centang, mulai dari tujuan coachingnya di awal sudah kelihatan, terus indikator dari permasalahannya juga sudah muncul, rencana aksi juga sudah nampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak pada alur cerita yang kronologi dari awal sampai akhir. Terus kemudian yang kedua, di awal tadi Bu Yulia itu mengatakan ingin mengembangkan kompetensi ya, tentang salah satunya pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah nampak sekali Bu, luar biasa sekali. Bu Yulia sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot ya, yang dilontarkan kepada Bu Novia dan dapat memberikan solusi yang dapat memunculkan potensi dari Bu Novia dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang pertama untuk Bu Yulia, setelah melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari pengembangan yang diinginkan tadi? Apakah hanya solusi permasalahannya dari Bu Novia selesai begitu aja, ataukah ada, tadi saya melihat ada ide-ide dari Bu Novia itu? Bagaimana Bu Yulia? Terima kasih Bu Yuni. Indikator yang tampak tadi ada. Suara jelas, Bu? Iya, jelas. Ini saya mencoba menjawab ya. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapan Bu Novia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Novia juga memunculkan ide-ide yang segar untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide baru, misalnya tadi berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah untuk memberikan kelonggaran kepada si Wahyu agar tetap dia mau masuk sekolah dan mengikuti pelajaran walaupun
terlambat. Seperti itu, Bu Yuni. Ya, luar biasa ya. Bu Yulia tadi sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat bagus sekali. Sekarang kan sudah tahu ya bagaimana perasaan menjadi coach begitu ya Bu Yulia. Dan tadi juga Iya. sudah mencoba mengembangkan potensinya gitu sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Luar biasa. Untuk coaching yang akan datang, misalkan apa sih kompetensi lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yulia? Selain pertanyaan berbobot tadi, apakah ada kompetensi yang lain, Bu, yang ingin dikembangkan? Untuk coaching selanjutnya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Begitu Bu, agar kita dapat berempati dengan si kuce tadi. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan kuce tadi. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yulia, Bu Novia. Sama-sama. Mungkin waktunya Ya, sama-sama. sudah cukup. Sampai Coaching hari ini sangat luar biasa, tidak hanya menginspirasi ya, tapi ide-ide baru itu yang dibutuhkan oleh sekolah, ya kan? Saya ucapkan selamat kepada Bu Yulia dan Bu Novia. Semoga coaching pada malam hari ini membawakan manfaat dunia dan akhirat gitu ya Bu. Kalau saya boleh ya, amin. akhiri. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cut ya ini. Ya. Ya.